poster pendek dan berkulit sawo matang. Dan nanti ahli sejarah punya poin penting di sini ya, bagaimana jelinya Nabi SAW. Sampai tahu, Abu Rahal menjawab, kami tidak punya satupun dari suku kami orang yang berkulit gelap dan juga berposter pendek ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ada, aku sempat melihat mereka. Maka Abu Rahal pun waktu perang Hunain mereka hadir. Kenapa sekarang nggak ada nih? Kata Abu Rahal setelah memikirkan, oh itu mungkin sekutu kami dari suku Aslam. Mereka tidak ikut setelah Hunain, wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh yang paling berat bagi aku adalah bila Muhajirin dan Ansar, juga Ghifar dan Aslam tidak ikut. Kalau selain suku ini tidak ikut mungkin masih mudah. Tapi kalau ini, 4 ini tidak boleh, harusnya ikut. Dan ini menandakan kedudukan 4 kelompok sahabat ini. Muhajirin dari Mekah, Ansar penduduk asli Madinah, Ghifar dan Aslam ini suku dari luar Madinah, tapi mereka pendukung Nabi SAW. Kisah selanjutnya adalah kisah meninggalnya sahabat mulia namanya Abdullah Dzil Bujadain. Ya. Abdullah Dzil Bujadain. Bujadain artinya kain kasar yang pendek. Jadi bajunya kasar dan agak pendek kainnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, saat pasukan lagi istirahat di malam hari, tiba-tiba aku mendengar suara galian tanah dan orang nyangkul tanah. Aku pada saat itu tiba-tiba terbangun dan ingin melihat siapa yang sedang menggali tanah malam-malam. Maka aku pun ternyata pada saat aku keluar, aku ternyata melihat di situ ada Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar, bertiga saja. Dan mereka sedang menguburkan sahabat mulia namanya Abdullah yang berjulukan dengan Dzil Bujadain atau pemilik pakaian kasar ya, kain pendek yang kasar. Nabi SAW pada saat itu berada di dekat lahat atau di dalam lahat, turun langsung ke dalam. Ya. Dan Abu Bakar serta Umar yang menurunkan jenazahnya. Dan ini bisa dikatakan tidak terjadi oleh sahabat Nabi yang lain. Biasanya Nabi SAW hadir, para sahabat yang memikul, para sahabat yang menurunkan, lalu Nabi SAW mendoakan. Gitu kan. Tapi ini tidak, Nabi SAW sendiri yang turun ke dalam liang lahat, memegang jenazahnya. Abu Bakar sama Umar yang menyetor dari atas gitu. Maka Nabi SAW pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku mendengarkan, ya, Nabi SAW mengatakan, ya Allah, setelah meletakkan jenazahnya Abdullah, sungguh aku telah meridhoinya, maka ridhoilah ia. Kata Abdullah bin Mas'ud pada saat itu, waktu mendengar doa Nabi SAW, aku berharap akulah si jenazah itu. Bagaimana Nabi SAW mendoakan. Kemuliaan apalagi kata ahli sejarah, bagaimana Nabi SAW sendiri yang mengurus jenazah seseorang serta didampingi oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Apalagi sampai memasukkannya ke liang lahat dengan tangan mulia Nabi SAW. Abdullah Dzil Bujadain ini adalah seorang sahabat yang pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, ia sama sekali tidak memiliki apa-apa. Dia dari kaum Muhajirin. Kecuali sehelai kain kasar yang juga hanya bisa menutupi sampai lututnya saja. Dan karena itu dia diberikan julukan dengan Zul atau Dzil Bujadain atau pemilik kain yang kasar. Selanjutnya adalah kisah Aqabah. Kisah Aqabah. Nabi SAW tiba di sebuah lokasi yang berbukit. Jadi antara Tabuk dengan Madinah ada lokasi yang berbukit. Yang biasanya orang Arab menyebutkan kalau ada tempat misalnya rata terus ada berbukit sedikit, mereka katakan bukit itu Aqabah. Ya, makanya tempat jumrah dikatakan jumrah Aqabah, karena khusus di tempat jumrah itu memang ada gundukan gunung sedikit yang dulu dikenal oleh bangsa Arab dengan diistilahkan Aqabah. Beliau SAW berkata, aku akan ke bukit itu bersama dengan atau tidak seorang pun boleh mengikutiku kecuali Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Ammar bin Yasir masyhur, sahabat Nabi yang ayahnya Yasir dan juga ibunya Sumayyah wafat dibunuh oleh Abu Jahal di Mekah. Ya, sudah kita ceritakan kisahnya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman masyhur sebagai pemegang rahasia Nabi SAW. Dan Nabi tunjuk, waktu pasukan lagi lewat, saya akan ke bukit itu. Jangan ada yang ikut. Cuma 2 orang boleh ikut, Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Nabi SAW pada saat itu segera mendahului pasukan ke Aqabah, naik ke gunung itu. Tujuannya adalah Nabi SAW ingin melihat dari kejauhan lokasi tersebut ada musuh yang mau menyerang atau tidak. Kemudian juga menyuruh Ammar dengan Hudzaifah untuk melihat ke arah yang lainnya. Nabi SAW lihat juga, lihat ada pasukan musuh enggak? Sambil memantau pasukan muslimin dari jauh. Mereka rapi enggak? Ada yang bubar enggak? Ada yang berhenti enggak? Ada yang sakit? Ada segala macam gitu.
Rupanya beberapa orang munafik pada saat itu, ini kembali ulah kaum munafikin. Ya. Mereka melihat Nabi SAW di atas bukit itu. Lalu mereka berkata satu sama yang lain. Ya, ini dari sebagian ahli sejarah mengatakan dari Bani Tamim, kaum munafik ini. Tentu ini kebetulan dari Bani Tamim, bukan berarti Bani Tamim itu buruk ya. Karena Abu Bakar pun adalah dari Bani Tamim, kakak dari Bani Tamim. Mereka berkata satu sama yang lain dan tidak disebutkan. Saya pribadi, bukan tidak disebutkan. Saya pribadi belum menemukan nama-nama kaum munafik ini. Tapi yang jelas di sini mereka mengatakan sungguh kalian tidak akan menemukan keadaan orang itu seperti sekarang. Maksudnya Nabi SAW untuk dibunuh. Tidak ada yang mendampinginya kecuali cuma 2 orang saja. Maka mari kita beramai-ramai menyerangnya dan menjatuhkannya dari bukit. Maka sepakat waktu itu kurang lebih 14 orang dari Bani Tamim, dari kaum munafikin, mereka menggunakan cadar dan mereka naik ke atas gunung. Saat mereka mendekati dan mulai mendaki, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, tiba-tiba aku melihat marah wajah Nabi SAW, ya, dan itu sangat jarang terjadi. Ya. Aku lalu mengeluarkan pedangku dan mengusir mereka karena mengira bahwa mereka hanyalah orang-orang yang mau ikut-ikutan naik ke bukit. Dan saat melihatku mereka semua berlarian, ketakutan. Pada saat aku balik ke Nabi SAW, jadi Hudzaifah anu melihat mereka naik, maka Hudzaifah pun turun dari bukit, coba mengejar mereka. Rupanya Allah sudah tanamkan rasa takut, bubar semua 14 orang itu. Saat itu aku kembali bertemu dengan Nabi SAW, maka beliau bersabda, wahai Hudzaifah, apakah engkau tahu siapa mereka? Hudzaifah mengatakan, tidak wahai utusan Allah, karena semuanya bercadar. Maka Nabi SAW menyebutkan satu persatu nama mereka. Dan beliau SAW berkata, sungguh mereka bermaksud untuk membunuhku. Ya. Sebagian ahli sejarah mengatakan, penyebutan 14 nama orang ini juga tidak tertukil, tidak ternukil pada saat itu karena memang Nabi SAW memerintahkan Hudzaifah untuk merahasiakannya. Umumnya nama-nama munafik, kecuali Nabi sebut secara umum, di depan umum baru itu terbongkar gitu. Tapi kalau enggak maka enggak. Makanya Umar bin Khattab sering bertanya kepada Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menghitungku sebagai orang munafik? Dan dirahasiakan. Dan Umar bin Khattab kalau ingin di zaman khilafahnya beliau, kalau ingin menunjuk satu gubernur, gitu kan, pasti tanya Hudzaifah dulu. Bagaimana, munafik atau bukan? Atau dia lihat kalau ada jenazah lagi disolati, maka dia bilang, gitu kan. Umar mengatakan, saya akan solati kalau Hudzaifah solati. Kalau tidak solati berarti orang munafik. Hudzaifah berarti itu orang munafik, enggak usah solatin. Seperti itu. Jadi Hudzaifah jadi patokan gitu. Ya. Sampai pernah satu kali di zaman khilafahnya Umar mengatakan, hai Hudzaifah, apakah ada orang munafik di dalam kepemimpinanku? Umar bin Khattab ini, orang yang luar biasa jelihnya, orang yang luar biasa luas ilmunya, kekuatan imannya. Kata Hudzaifah, ada orang munafik. Lalu Umar tanya, siapa? Kata Hudzaifah, saya tidak akan bilang. Rasulullah larang bongkar, nggak boleh, amanah, gitu kan. Maka Umar pun terus menelusuri sampai dia temukan siapa orang munafik dan diturunkan dari jabatannya. Bayangkan Umar aja terkelabuhi. Itu bagaimana jelinya mereka menunjukkan sikapnya seakan-akan mereka itu ahli ibadah dan seterusnya. Dan di sini ulama saya coba mencari, belum saya temukan kenapa Ammar bin Yasir, bagaimana dengan Ammar bin Yasir, apakah dia hafal juga 14 orang itu atau tidak, Allah alam. Tapi Hudzaifah yang disebutkan. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh setelah menyebutkan nama-nama mereka, mereka bermaksud membunuhku. Maka Hudzaifah lalu berkata, wahai utusan Allah, apakah perlu aku sampaikan kepada kepala suku mereka agar mendatangkan kepala setiap pengkhianat itu? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan wahai Hudzaifah, jangan sampai orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Dan ini sebuah poin penting teman-teman sekalian, masalah bagaimana kita bermuamalah dan kaum munafikin. Karena mereka menggunakan nama-nama Islam, gitu kan? Muhammad, Yusuf, nama-nama Islam, gitu kan? Tapi Abdullah, ya ini di zaman munafikin, zaman Nabi SAW, Abdullah bin Abi Salul. Dan Nabi SAW mengajarkan, bukan dengan cara dipenggal lehernya, dibunuh, tapi ada banyak hal. Mereka diketahui, dihati-hati perbuatannya. Kalau mereka sebarkan isu, maka dikanter isunya, gitu kan? Dan mereka sama sekali tidak dikasih jabatan. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat sebuah hadis dalam kitab Al-Kabair beliau, kalau termasuk dosa besar, menjadikan orang munafik sebagai pemimpin. Sudah jelas lalu dijadikan sebagai pemimpin. Para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW, bila akan mensolati jenazah, maka mereka menunggu Hudzaifah ada di tengah-tengah mereka. Bila Hudzaifah mensolati berarti mukmin, dan bila tidak berarti orang munafik. Karena hanya Hudzaifah yang tahu siapa orang-orang munafik yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Hudzaifah mendapatkan julukan dari para sahabat pemilik rahasia Nabi SAW.
Kasus Aqabah ini Allah yang Maha Sempurna menurunkan dalam firman-Nya surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 73 sampai 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu. Sebentar, itu ayat 73. Saya baca dulu terjemahannya sampai wa bi'sal masir. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dan bersikap tegaslah kepada mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan ini adalah tempat kembali yang paling buruk. Ayat selanjutnya 74-nya, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak akan mengatakan sesuatu menyakitimu hai Muhammad. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Maksudnya tadi waktu mereka bilang, ya, tidak ada kesempatan untuk yang lebih baik untuk membunuh kecuali pada saat ini. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Maksudnya adalah membunuh Nabi SAW. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Mereka dikasih rezeki, dikasih nikmat, kesempatan hidup dengan Nabi SAW, justru mereka kufur. Maka jika mereka bertaubat, Allah masih kasih kesempatan. Itu lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, tetap aja dalam kemunafikannya, niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Kasus yang lain teman-teman sekalian adalah penghancuran Masjid Dirar. Ini terjadi dalam prosesi pulangnya Nabi SAW ke Madinah. Pasukan muslimin pada saat mendekati kota Madinah, ya, sebentar dulu ada saya perbaikin sedikit. Pada saat pasukan muslimin mendekati kota Madinah, Nabi SAW mengutus 2 orang sahabat. Dan perintah ini belum pernah sama sekali Nabi SAW sampaikan kepada sahabat yang lain, yaitu membakar masjid. Dan sahabat yang dikirim ada 2 orang namanya Malik bin Dush'um dan Ma'an bin Adi. Malik bin Dush'um dan Ma'an bin Adi radhiyallahu ajma'in. Untuk datang ke Madinah sebelum pasukan tiba dan membakar sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di Madinah. Jumlah orang-orang munafik di Madinah, kata ahli sejarah, sangat banyak, cukup banyak. Dan mereka sudah bermusyawarah dalam hal mengatur strategi untuk memerangi Nabi SAW dan muslimin. Pemimpin mereka yang bernama Abdullah bin Abi Salul dan Abu Amir Al-Fasiq. Ya. Kalau Abdullah bin Abi Salul antum sudah tahu dari suku Khazraj dan dia orang-orang munafik. Masyhur sekali kisahnya, termasuk waktu dia meninggal Nabi SAW dilarang untuk mensolatinya. Dan satu Madinah tahu siapa dia. Dia penyebar gosip juga zinanya, bohong, berita bohong zina Aisyah dengan Safwan, ya, radhiyallahu ajma'in. Kalau Abu Amir Al-Fasiq ini adalah pimpinan Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Namanya Abu Amir, julukannya Abu Amir, saya tidak tahu namanya, tapi Abu Amir dipanggil Al-Fasiq, ini gelar yang Nabi SAW berikan. Al-Fasiq artinya orang yang buruk, ya, fasik, ya. Dia adalah orang yang dulu mau mencalonkan diri menjadi pemimpin Madinah, tapi setelah Nabi SAW